Halo Bu Dina. Halo Pak Yofi, mulai Halo. ya. Oke, Bu Dina udah bisa nge-record? Sebentar, ini kok masih layarnya masih gelap. Sebentar. Ada suara Bu Arin juga. Bu Dinanya? Ini di kelompok Suara 5 Bu kan? Arin. Iya. Bisa Bu Dina ngerekamnya. Di saya nggak ada nih, di sininya di HP-nya gimana ya? Aku mah kayak gini masih abu-abu, belum bisa ngerekam. Pesan dalam panggilan, bagikan layar. Ini mah, bagikan layar ada apa? Bagikan audio perangkat Anda tombol bisikan menghentikan. Udah mulai ya? Coba. Record. Udah bisa belum recordnya? Titik 3 kan? Titik 3. Tapi masih abu-abu. Cek kayak gini. Udah mau mulai aja? Udah direkamnya, udah bisa. Gak tahu masih abu-abu Pak, belum bisa. Oh, ini direcording sih sama Ibu Asil. Udah direcord. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti nggak ada yang rekam nih ya, kecuali Ibu Pasil aja ya. Kita mulai aja ya. Berarti saya sebagai? Berarti coach Pak Yofi sebagai coach, aku coach. Coach. Ya, aku coach dulu ya. Siap. Boleh. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Iya. Ngomong-ngomong, ada apa, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, Bapak. Sebenarnya saya merasa sedang tidak tenang. Kira-kira apakah Bapak ada waktu 15 menit sampai 20 menit untuk mengobrol? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu Bapak. Silahkan, Bu. Insya Allah saya ada waktu untuk Ibu Dina. Dan kebetulan saat ini saya juga sedang santai. Jadi tidak sedang mengerjakan apa-apa.
Jadi Ibu Dina bisa menceritakan apa yang membuat Ibu tidak tenang saat ini dan apa yang bisa bantu untuk mengatasi perasaan tidak nyaman Ibu. Tapi mohon maaf saya rekam ya Bu sebagai bukti dokumentasinya. Silahkan Bapak. Begini Pak, kebetulan saya sedang merasa tidak nyaman dengan beberapa siswa di kelas saya yang kurang fokus saat KBM. Pikiran saya jadi tidak tenang Bapak. Oh, seperti itu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Dina dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak Yopi. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan ya obrolan kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk Bu Dina. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Amin ya rabbal alamin. Saya juga berharap Pak mendapatkan solusi dari masalah saat ini Pak. Baik Bu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Apa bisa diceritakan lebih detail masalahnya? Gini Pak, ada beberapa anak didik saya yang kurang fokus saat KBM. Bahkan Iya. hari Senin kemarin tidak mengikuti KBM secara penuh, malah mengganggu siswa lain, bahkan sampai konflik fisik sama temannya, Pak. Oh, begitu. Jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau begitu boleh saya bertanya, kira-kira yang membuat anak-anak sering kurang fokus saat KBM sekolah itu menurut Ibu apa sih penyebabnya? Kalau itu sih saya sudah menanyakan kepada anak didik saya, katanya tidurnya terlalu malam, sibuk bermain game sehingga bangunnya siang dan orangnya sibuk juga, Pak, sibuk bekerja. Oh, kalau boleh bertanya lagi, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan? Saya sudah menasehati supaya fokus saat KBM dan tidak mengganggu temannya yang lain. Dan saya juga sudah Ya. menanyakan kepada anak didik saya dan juga wali murid, katanya tidurnya malam terus. Penyebab tidur malam yaitu di rumahnya main HP sampai lupa waktu, sehingga anak-anak terlihat ngantuk apabila sedang belajar di kelas dan nilainya pun juga turun, Pak. Jadi seperti itu ya. Ya Bu, sudah maksimal menasehati supaya fokus saat KBM dan tidak mengganggu teman yang lain. Dan Ibu juga sudah menanyakan kepada anak didik dan juga wali muridnya. Dan katanya tidurnya malam terus. Penyebab tidur malam itu dikarenakan di rumahnya main HP sampai lupa waktu. Sehingga anak-anak bahkan terlihat mengantuk apabila sedang belajar di kelas dan nilainya juga menurun. Seperti itu ya Bu Dina ya. Iya betul Pak, sehingga anak terlihat ngantuk apabila sedang belajar di kelas dan nilai prestasi di kelasnya pun menurun karena kurang konsentrasi, karena mengantuk dan terlihat kurang semangat. Oh begitu. Jadi selanjutnya setelah tadi kita mengobrol, membahas naskah masalah keresahan Ibu Dina, lalu apa yang akan Ibu Dina rencanakan untuk selanjutnya? Saya berencana untuk melaksanakan segitiga restitusi di kelas dan membuat bahan ajar dan juga metode yang bervariasi supaya anak semangat dalam pembelajaran dan tidak bosan. Juga untuk lebih intens melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa, BK, kesiswaan, dan teman sejawat terkait masalah ini, meminta pandangan, arahan, dan solusi dari masalah ini, Bapak. Luar biasa sekali Bu Dina. Itu merupakan sebuah ide dan rencana yang sangat bagus untuk dapat Ibu lakukan. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain melakukan hal itu tadi? Ada, Pak. Selain berencana untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas,
Saya juga berencana membuat bahan ajar dan juga metode yang bervariasi supaya anak semangat dalam pembelajaran dan tidak bosan. Contohnya diawali dengan ice breaking, game, bahkan video pembelajaran dan PPT. Bagus sekali Bu Dina idenya ya. Lalu selanjutnya, apa fokus utama yang akan Ibu rencanakan selanjutnya untuk masalah tersebut? Setelah ini, saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa di rumah, melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau mengundang orang tua siswa yang mengalami permasalahan nilai belajar yang menurun, membicarakan, membahas, dan mencari solusi bersama-sama dengan orang tua. Duduk bersama, Pak, mengatasi masalah menurunnya prestasi atau nilai belajar anaknya. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi melalui handphone dengan orang tua siswa, memberitahukan atau menginformasikan setiap perkembangan belajar anaknya, serta membuat WA grup orang tua siswa untuk saling bertukar pikiran terkait masalah-masalah siswa di kelas. Luar biasa Ibu. Ide dan langkah penyelesaian yang Ibu lakukan menurut saya sudah sangat-sangat baik sekali. Saya sangat setuju dengan rencana yang Ibu lakukan. Good job. Iya, alhamdulillah Pak Yopi, saya bersyukur. Jadi sekarang saya merasa lebih tenang dan lega. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apabila sudah berurusan dengan orang tua siswa, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya, Pak Yopi. Iya. Ya, syukur alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lebih tenang dan lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan kemudian adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan rencana saya tersebut. Saya akan berkomitmen memperbaiki menurunnya kedisiplinan sekolah dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi di sekolah juga dan menyangkut prestasi nilai dan belajar siswa juga menurun dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa, serta menerima saran dan masukan sebagai bahan evaluasi saya agar lebih baik lagi ke depannya. Secepatnya, saya juga akan membuat rencana dan jadwal kegiatan yang saya akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mengenai deadline waktu, insya Allah di semester ini semoga bisa tercapai ya Pak Yopi ya. Iya Bu Dina, semoga terlaksana dengan lancar ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Tentunya dalam melaksanakan komitmen tersebut saya membutuhkan dukungan dari warga sekolah, dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Sehingga rencana yang akan saya lakukan dalam mengatasi masalah tersebut dapat selesai sesuai harapan saya. Benar sekali Bu ya, luar biasa ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan Ibu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin Pak Yopi, dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa tenang dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk para murid kita ya Pak Yopi ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Iya Bu, sama-sama ya Bu Dina ya. Semoga sehat terus ya Pak Yopi ya. Dan kita dapat berjumpa kembali mengobrol di kesempatan yang lain ya Pak. Wassalamualaikum. Sama-sama Bu, sehat-sehat juga ya di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita sekarang gantian ya. Ya. Ih, udah bisa Sekarang manajemen Ibu. recordingnya. Oke, kita mulai ya. Ntar, saya ini dulu
Manajer recording. Bisa nggak? Udah bisa. Udah, coba kita Udah. mulai ya. Ya, Saya yang sebagai kita coach gantian. ya. Ya, aku sebagai Ibu Dina yang coach. sebagai coach. Oke, Coach, siap. ya, Udah siap, Bu? siap. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Yopi, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Yopi hari ini? Alhamdulillah baik juga ya Bu ya. Ada apa Pak Yopi? Sepertinya ini ada hal penting ya yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf Bu sekali lagi ya. Bu Dina hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya, karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Oh tidak Pak Yopi, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Pak Yopi ya? Iya Bu, ini tuh saya mohon maaf sekali ya Bu Dina ya. Saya mau ngobrol sebentar, paling 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Dina ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan kita ini Pak Yopi? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya Bu. Oh, Pak Yopi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Kira-kira masalahnya apa Pak Yopi? Iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini, berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan masih terlihat ada pemisah gitu Bu. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan tidak mau bareng atau kerjasama. Saya bingung Bu menghadapinya. Oh, jadi Pak Yopi merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya? Iya betul Bu. Oh gini, tadi kan Pak Yopi mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Yopi, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok, secara aktif bersama-sama ataupun berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu loh Bu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Yopi lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Nah sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama Bu. Jadi Pak Yopi sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya dari skala Iya, 1 sampai 10 di mana posisi Pak Yopi sekarang dalam mencapai tujuan. kalau di posisinya itu saya sekarang di skala 5 deh Bu kayaknya. Oh, Iya, 5 ya Pak Yopi ya. Yang Pak Yopi iya. inginkan posisinya berapa? Ya yang saya inginkan ya minimal di posisi 9 lah Bu. Minimal ya, minimal. Oke, Iya. kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain dong. Nih, apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Oke Bu, mungkin saya harus memotivasi murid gitu ya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap, saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi, saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan itu. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Pak Yopi? Oke, kalau di luar pembelajaran Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi dah.
kompetisi bergu gitu, dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Mungkin begitu, Bu. Wah, luar biasa Pak Yopi. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti deh kayaknya, Bu. Kegiatan inti pembelajaran. Karena saya menginformasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian, selain pengetahuan dan keterampilan juga. Serta di akhir, saya selalu mengadakan refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka. Oke, berapa jangka waktunya yang dilakukan Pak Yopi? Kira-kira berapa ya? 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Kurang lebih Lalu seperti itu. apa komitmen Pak Yopi terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi. Dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran, ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Yopi merencanakan pembuatan RPP? Nanti saya buat sendiri dulu deh, Bu. Lalu minta tolong nanti untuk ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi, gitu. Sip. Menurut Pak Yopi, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke, baik, Bu. Dari percakapan tadi atau percakapan ini, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum kompak dalam berdiskusi kelompok. Ini tuh, Bu. Alhamdulillah, Pak Yopi sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Yopi akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Baik, Bu. Ibu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama. Oke, baik, Bu ya. Saya cukupkan ya, Bu ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Pak Yopi. Iya, baik, Bu Din. Oke. Tuh mungkin ya, Bu. Jadi kita sudah melakukan kucing ini. Alhamdulillah permasalahan sudah teratasi. Nah, begitu kurang lebih. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ini tuh udah diklik sama aku kan ya. Udah klik manajer recording meren ya ini teh ya. Udah diklik ini teh. Recording gimana ya, aku teh masih bingung. Itu mungkin udah kerekam mungkin ya Pak Yopi ya. Ini udah kerekam sama Ibu Pasil. Oh ya udah tuh Pak. Tapi kan kita udah gantian ya. Pertama saya jadi coach, ya Pak Yopi jadi coach. Terusnya yang kedua Pak Yopi jadi coach dan aku jadi coach ya. Udah gantian ya. Iya, udah gantian. Kira-kira sampai jam berapa Pak Yopi? Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Kita tadi mulai jam berapa ya? Sekarang 30 menit sih. 30 menit. Belum. Jadi sebentar lagi deh, Bu. Sebentar lagi kayaknya. Saya juga itu menggunakan atau bisa dipakai Zoom ya. Iya. Bu Dina, maaf mau tanya Bu Din. Untuk apa namanya?
tadi tuh kan Ibu Fasil tuh memberikan tugas ya yang sesi 2 tuh refleksi. Itu formatnya seperti apa ya? Formatnya? Kayaknya sama sesi pertama deh Pak Yopi. Oh, sama kayak sesi pertama. Oke, baik deh. Itu dugaan aku ya. Tapi tolong apa nanti dicek tuh yang punya saya ada nggak Bu? Tadi soalnya kan saya cek Ibu Dina ada tuh, ngirimnya banyak sekali tuh. Sampai berapa? 4 kayaknya. Iya, tadinya tuh kan muter terus tuh, aku kira tuh kan ke pending, ya udah aku kirim Oh gitu. lagi, terus nyatu gitu lagi. Jadi ya Iya. udah jadi double. Gak bisa dihapus ya itu teh. Bisa, bisa. Kan ada di Bu Dina ada. Coba ada yang punya saya ada masuk belum? Sekalian dicek. Sekalian Bu Dina ngecek punya saya dan Bu Dina bisa menghapus yang itu apa? File yang banyak dikirim itu. Ntar pada lihat dulu. Bu Ira. Pak Yopi udah ada? Ada ya? Oke. Oke. Berarti kalau udah selesai kita langsung ke room pertama ya? Nanti nunggu instruksi dulu deh. Sudah apa nih? Oh, udah. Bu ini juga udah. Kita berarti Kalau masuk udah room ya? keluar Bu, sudah keduanya. Udah Bu. Oke. Terima kasih Pak Yopi atas kerjasamanya. Iya Ibu Dina, Berarti kita masuk ke sama-sama. room yang pertama ya. Iya. Siap Bu Din, kita bertemu di room pertama ya. Bentar. Ayo.